Harusnya kalau kita kemudian semakin meningkat umurnya, ingatan kita kepada kematian cukup menjadi motivasi. Kita tidak menunda-nunda amalan soleh, lantas kemudian bersungguh-sungguh untuk banyak bersujud dan banyak memohon ampun kepada Allah. Sebagai apa? Sebagai bentuk persiapan kita pulang menuju kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haris bin Idris. Allah berkata Al-Haris bin Idris. Kultu, aku berkata, yaitu Haris bin Idris, aku berkata kepada Daud At-Ta'i. Aku pernah berkata kepada Daud At-Ta'i. Tokoh-tokoh ini kalau panjenengan ingin melihat biografi kehidupannya, ya belajar kitab Sifatus Sofa atau Syiar Alamin Nubala. Nanti panjenengan akan mendapatkan tokoh-tokoh ini, mulai dari lahirnya, mulai dari kehidupannya, ibadahnya, dan yang lain-lain. Kalau kita berbicara masalah tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam kitab ini, Daud At-Ta'i, yaitu pernah Haris bin Idris, dia pernah berkata kepada Daud At-Ta'i, Ausoni, berilah aku nasihat yang sekiranya bisa melembutkan hatiku, bisa memotivasi diriku agar lebih cinta kepada akhirat. Kata dia seperti itu. Faqala, kemudian dia berkata, itu Daud At-Ta'i, Mashkarul mauta yang tadhirunaka. Kata dia, kumpulan orang-orang mati yang ada di kuburan itu menunggumu. Kalimatnya seperti itu. Bagi kita, kalimat yang seperti ini seakan-akan ya mungkin bisa masuk ke hati, masuk pula ke gendang telinga, kemudian masuk dicerna oleh pikiran dan masuk ke dalam hati. Tapi bagi mereka yang memiliki hati bersih, yang memiliki jiwa yang betul-betul mencintai akhirat, sekalipun kalimatnya pendek, lihat, sekumpulan manusia-manusia di kuburan itu menunggumu. Cukup menjadi petuah nasihat yang nantinya akan mendidik dalam jiwa sebagaimana hamba-hamba Allah yang akhirnya dia sangat cinta kepada akhirat. Terbukti semenjak kemudian dia mendapat nasihat itu, Haris bin Idris ketika dia melihat kuburan dia pingsan. Deweke nek dalam kuburan dengan nasihat kemudian Daud At-Ta'i, maka tatkala tiap kali melihat kuburan dia pingsan. Ini Masya Allah ya, dalam kuburan pingsan, dalam kuburan pingsan. Pantas dia ada di penggali kubur ya. Ada di hati. Ini Masya Allah ya, ini menunjukkan Masya Allah, kita hari ini yang disuguhi berita tentang kematian di masjid-masjid. Kadang-kadang kita kan mendengar berita-berita kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baik di masjid, di share-sharean WA, tele, Facebook, atau yang lain-lain, berita kematian sampai di telinga kita. Tapi ternyata hampir-hampir yang menetap kemudian di hati, lantas mendidik dalam jiwa, memotivasi di dalam amalan, hampir-hampir seakan-akan tidak ada hasilnya. Derek kudune kan mencukupi ya, nek begitu sampai anak-anak berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kena sehat yang seakan-akan persis dengan perkataan yang disampaikan oleh Daud At-Ta'i. Orang-orang yang telah mati di pemakaman itu sungguh menunggumu. Begitu pula tatkala kemudian kita mendengar berita inna lillahi, kawan, sahabat, tetangga, artinya kita hanya menunggu giliran kapan kemudian kita akan dipanggil oleh Allah. Apa mending jenengan wis umure 50 tahun, kanca sebayane sampean wis ninggal kabeh. Ini ya, sampean usianya sekarang mungkin 50 tahun misal, atau 60 tahun. Jenengan ternyata teman-teman dulu di waktu kecil, kanca-kancane sampean sing cilik-cilik, sing jaman mbiyen cilik, wis ninggal kabeh. Terus sampean ditakoni nang wong tua oleh bapak-bapak yang lain. Kang, kepriye kabare siki? Wah, siki wis padha mati kabeh. Dangane dhewek sing nang nggonku, ki mung gari aku tok. Artinya nek dari aku tok berarti menunggu jadwal malaikat maut sebentar lagi akan tiba. Harusnya kalau kita kemudian semakin meningkat umurnya,
ingatan kita kepada kematian cukup menjadi motivasi kita tidak menunda-nunda amalan soleh, lantas kemudian bersungguh-sungguh untuk banyak bersujud dan banyak memohon ampun kepada Allah. Sebagai apa? Sebagai bentuk persiapan kita pulang menuju kepada Allah. Derek dunia ini siap-siap ya. Ya, kan dulu pernah disinggung, nek wong beriman meninggal, kan dulu nih Rasulullah pernah ngomong nek wong beriman meninggal itu mustarihun, orang yang istirahat meninggalkan kepayahan dunia menuju rahmat Allah. Artinya kalau orang beriman meninggalkan dunia atau pulang kembali kepada Allah, berarti dia bahagia meninggalkan kesusahan dunia menuju rahmat Allah. Asal kita orang beriman. Kita orang beriman apa tidak? Orang beriman. Sampai siap? Siap? Wah, Masya Allah. Nek siap ya Masya Allah. Wah, nek siap ya. Nek siap ya Masya Allah. Ya, Masya Allah. Siap. Siapnya kalau mandan bukti. Siap nih aja yang disini. Aduh. Siap. Dan berikutnya adalah Muhammad bin Abdul Aziz bin Salman. Muhammad bin Abdul Aziz bin Salman. Kalau dia berkata, sami'tu, aku telah mendengar, yaitu bapakku. Yaqulu, bahwasanya bapakku pernah berkata, sami'tu Malik bin Dinar, aku pernah mendengar Malik bin Dinar berkata. Aku pernah mendengar Malik bin Dinar berkata, ngajaban, yaitu menakjubkan, liman, untuk siapa saja, ngajaban liman ya'lamu annal mauta masyiruhu. Kata dia, Malik bin Dinar, menakjubkan manusia itu, dia mengetahui kalau sesungguhnya mati itu pasti. Menakjubkan manusia itu, bukankah manusia itu mengetahui yang namanya kematian adalah sesuatu yang pasti? Wal qabra, sementara kuburan itu adalah tempat ditanamkan jasadnya kelak, tatkala kemudian ajal itu tiba. Manusia juga mengetahui itu. Kaifa taqaru bidunya ainuhu, lantas bagaimana mungkin dia merasa tenang di dalam kehidupan dunia? Antum, kita semuanya yakin tidak kalau mati itu pasti datang? Ya, kita pun tahu pula suatu saat kelak kita kemudian juga akan ditanam di tanah pemakaman itu. Kita pun sadar akan seperti itu. Tapi kata dia, menakjubkan bagi urusan kita manusia yang mengetahui hakikat itu. Tapi ternyata dia tidak merasakan gelisah atau merasa bahagia, senang, nyaman, tentram di dalam kehidupan dunia. Dewek wong ayem itu, wong ayem. Kalau suatu saat dewek ketemu Malik bin Dinar, Malik bin Dinar ini gumun, ini model wong apa itu ya? Bukankah mati itu pasti? Orang pasti kemudian kelak akan dikuburkan di tanah pemakaman itu. Kok bisa? Dia merasakan nyaman kehidupannya, dia merasa tentram kehidupannya, tidak pernah berpikir terhadap terkait permasalahan itu. Padahal lisan-lisan kita juga tergerak untuk mengucapkan kalimat itu. Bukankah dewek sering mendengar ada bapak-bapak atau kemudian kancane dewek, tanggane dewek pada ngomong, iya memang yang ngerti sing jenengane wong bakal mati, anak butuh yang mati orang bakal medu, harta benda yang orang bakal digawa, nyung yang bakal mati wong kabeh wong bakal kerep dikubur. Tapi bersamaan dengan itu ucapannya benar, lisannya juga benar, pikirannya juga benar. Yang menjadi permasalahan, kenapa kemudian manusia tidak bersiap-siap untuk menuju ke arah itu? Dewek udu wong sing siap siap. Seakan-akan tulul amali, panjangnya angan-angan, pola yang menjadi dasar kenapa manusia sering menunda-nunda tobat, menunda-nunda amalan soleh, karena manusia hakikatnya adalah lupa kepada kematian. Dewek anu kelalen abi mati. Jadi akhirnya seperti ini yang terjadi. Contohnya apa yang disampaikan oleh yaitu Malik bin Dinar. Lantas kata dia,
Kata Malik bin Dinar, wa kaifa yatibu fiha maishuhu. Lantas bagaimana pula kalau seandainya manusia itu mengetahui yang namanya kematian itu pasti, kalau manusia juga mengetahui kalau seandainya suatu saat dia akan dikubur di dalam tanah pemakaman itu, dia menyadari itu, lantas bagaimana mungkin dia merasakan yaitu hura-hura, bersenang-senang di dalam kehidupan dunia? Lantas tatkala kemudian dia berkata seperti itu, summa yabki, kemudian dia menangis, lantas kemudian hatta yasquta, kemudian dia jatuh pingsan. Masya Allah ya, begitu dia berkata seperti itu, dia jatuh kemudian pingsan. Dewek dia mengi pingsan ning turu ya. Waduh, ngomongin Malik. Nang Malik bin Dinar itu sampai ya gombak. Bisa ya? Aku biyen mune ngomong iki ngasih nyom pingsan, siki gumun. Ki pingsan udah karena terkait masalah masuk ke dalam hati, malah turu kayak di dongeng gitu. Ini kan ngomong coba. Ini kan ya coba. Anda itu pernah bertanya apa tidak? Apa yang sebetulnya ada di dalam hati kita, jiwa kita, benak kita, santai-santai nasihat terkait masalah kematian yang ditulis di berbagai kitab, kemudian sampai di telinga-telinga kita. Kok ternyata itu kemudian menjadikan kita adalah orang yang banyak tidur. Kok malah dulu nang apa saya coba. Dulu kan pernah disinggung ya, disinggung nang Ibnu Qayyim di bab pertemuan sebelumnya, main disinggung itu sesuaikan orang pada dulu. Jadi Ibnu Qayyim kan kemarin ngomong, sing jenengane kasratin naum tumitul qalba, banyaknya tidur mematikan hati, kemudian memutuskan akhirat. Dan ada beberapa tidur yang sangat-sangat tidak bermanfaat. Di antaranya adalah tidur tatkala di majelis taklim. Bahkan ulama Syekh Utsaimin menghukumi haram. Kira-kira, gumun ya. Mengesuk nek disinggung gitu terus kan pada turu. Sesuai pada ngantuk. Iya. Karena mungkin kegawa kelu. Dewek kayaknya mungkin kegawa kelu nang zaman biyen, seakan-akan jenengan wong ngaji kumpul nang masjid dibacakan ayat Allah, kemudian mempelajari kitab-kitab Allah dan sunnah, Allah menurunkan ketenangan. Anda boleh mengartikan tenang seakan-akan tuh guru. Mungkin ini kayak dimulai ya. Coba sing jenengan sakinah artinya memang kalau secara bahasa tenang. Mulanya nggak ucapan nek wong bojo tongan-tongan sampai dari keluarga sakinah. Nah Anda tatkala mengucapkan keluarga sakinah, maksudnya keluarga sing turu tok kudu. Ya itu ya ini ya dan berikutnya